Yang ketujuh, ini adalah sumbang makan. Jadi kayaknya semua sisinya diatur ini perempuan bang. Dari berpakaian, duduk, berdiri, berjalan, sekarang berkata, sudah sampai ke makan. Iya. Iya. Kemudian makan pun itu harus secukupnya. Kita takar-takar begitu. Kalau kata use the parpatia itu dia aco, dia sekete, saco, gimana bahasanya gitu kan. Jangan ngambil nasi langsung segunung gitu. Jadi itu kan janggal dilihat oleh orang. Kemudian dalam makan itu juga tidak boleh baca istilah Minangnya atau berbunyi. Bukan cara makan manusia lagi gitu ya bang ya. Mengganggu sebenarnya kalau makan kita nggak sendirian gitu tidak sopan. Okay. Selanjutnya juga kalau seandainya makan dengan sendok itu sendoknya tidak berbunyi ke piringnya. Dan juga tidak beradu dengan gigi. Kemudian ya kalau makan dengan sendok tentunya sendoknya ditelungkupkan. Kalau tidak ditelungkupkan tuh orang beranggapan kita belum kenyang, akan tersinggung tuan rumahnya nanti begitu. Dalam makan itu tentu sekedarnya, kemudian inge-inge dalam batang buah, kiro-kiro dalam menyudahi begitu. Kalau makan itu dengan menggunakan tangan, genggam nasi dengan ujung jari. Jadi jangan semuanya nasinya digenggam gitu kan, jadinya nggak gimana dilihat gitu kan. Pun nggak etis gitu ya. Nggak etis ya. Jadi memang di ujung jari. Ujung jarinya aja yang kotor dengan nasi tersebut. Kemudian masukkan, buka mulutnya juga jangan lebar-lebar. Jadi nasi yang kita ambil itu juga dikira-kira, jangan segundukan gitu langsung masuk gitu kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau perempuan itu makannya selalu dikit kita lihat bagi yang kaum laki-laki. Iya, karena memang itu mungkin menjaga ini ya, Bang. Menjaga ini ya kita begitunya. Apalagi dalam bertamu, bukan maksudnya perempuan itu anggun, mangame-ngame makan, bukan itu kan memang menjaga norma yang ada ini bang gitu, karena diatur sedemikian rupa begitu. Kemudian ketika kita di acara formal makan dengan menggunakan tangan, nah itu nanti nampan cuci tangannya itu tidak boleh kita celupkan tangan kita langsung gitu, kita ambil, kita tuangkan sedikit tangan kita cuci di atas piring begitu, sehingga wadah cucian tadi bisa digunakan untuk semua orang tamu gitu. Selanjutnya mungkin ya. Iya, untuk tamu-tamu berikutnya. Yang selanjutnya mungkin lebih menarik, biar dituntaskan gitu. Nanggung ya soalnya. Dan selanjutnya itu adalah sumbang karajo. Jadi untuk bekerja pun perempuan Minang juga diatur gitu. Jadi pekerjaan yang mestinya yang dilakukan oleh perempuan Minang itu adalah pekerjaan yang memang ringan-ringan saja begitu. Dan kalau berkantor itu sebaiknya adalah guru, begitu bang, dalam bukunya gitu kan. Dalam berkantor. Kemudian kalau seandainya ke sawah, pekerjaan perempuan yaitu mananam sama manyabi ya gitu. Bukan membaca jemangiri gitu. Jadi harus disesuaikan, boleh ke sawah gitu, tapi bukan kita yang membajanya gitu. Kemudian untuk menebang pohon itu bukan pekerjaan perempuan Minang. Memanjat itu juga bukan. Jadi perempuan Minang yang sejatinya yang ringan-ringan dan mudah gitu. Karena ada mungkin perempuan yang berpikir nggak usah kerja berarti. Tidak. Boleh di situ dikatakan kalau berkantor gitu, semulia-mulianya kalau berkantor sebaiknya guru atau menjadi akuntan gitu kan. Gitu. Boleh berkantor. Bukan berarti tidak boleh gitu. Tapi harus disesuaikan yang betul-betul itu memang sesuai dengan memang pekerjaan perempuan. Selanjutnya yang kesembilan itu adalah sumbang tanyo. Dalam bertanya tentunya kita harus dengarkan penjelasan orang lain terlebih dahulu, kemudian barulah bertanya dengan sopan. Sopan maksudnya itu tidak menguji pertanyaannya bang, apalagi merendahkan orang lain gitu. Jangan kita bertanya jika kalau di pasar, jangan bertanya kalau tidak membeli. Itu juga sumbang, dinilai sumbang. Karena banyak nih sekarang. Ya kita sendiri pun terkadang ini suka lupa atau terlupa, sering lengah dengan hal ini kan. Ya, kita tanya barah harganya nih gitu kan. Sebenarnya kita niat untuk membeli itu sebenarnya nggak ada, hanya ingin mengetahui harga saja. Jadi sebenarnya dalam adat itu sudah tergolong melanggar norma. Kalau dia memang berniat
tidak untuk membeli gitu. Iya, ya? jangan ditanya. Oke. Jadi bertanyanya kalau memang udah niat untuk beli, tanyalah. Oke. Tapi ada yang kasusnya gini, misalkan K7 barangnya. K7. Gitu kan. Ya mesti ditanya dong maksudnya untuk harganya Iya, gitu. tentunya kan kita bisa negosiasi di sana kan, Bang. Oke. Ini kan bertanya tanpa apa gitu. Kadang bara diuni kata Iya. penjualnya, nggak langsung pergi begitu. Oke. Iya. Jadi kalau seandainya kita memang mau, pastinya kita bisa nego di sana. Ada inilah ya, Iya. ada niatan untuk membeli, Iya. ada interaksi gitu kan. Tawar-menawar gitu. Tawar-menawar di sana. Selanjutnya yang ke-10 itu adalah sumbang jawab. Jadi dalam bertanya juga menjawabnya juga harus sopan. Kemudian jawaban yang kita berikan itu seperlunya, tapi walaupun seperlunya itu adalah jawaban yang tepat gitu. Jangan jawabannya itu menjawab yang membuat orang harus bertanya berulang-ulang begitu. Iya. Kemudian karena semakin berulang-ulang jawabannya, hal itu yang membuat seadanya itu memang ya tepat sasaran begitu. Jangan kan ketika orang bertanya kita jawab bertele-tele sehingga akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berulang dan membingungkan begitu. Jawabannya itu harus yang perlu-perlu saja. Menjawab secara efektif mungkin. Iya, tepat Gitu. Gitu. Dalam menjawab ini, Bang, kita juga di dalam perempuan Minang juga tidak boleh menjawabnya menggadang mambu ransang gitu. Marah gitu atau meninggikan jadi suara. orang nanya baik, kita jawabnya mengelasek gitu. Oke. Apa tuh? Langsung ngegas aja gitu. Tidak boleh juga. Tapi ada juga yang bilang kalau perempuan ditanya, perempuan Minang nih, jangan sampai membuat si penanya itu nyaman bertanya. Nah, makanya tadi, Bang, yang dikatakan kan kita jawab seperlunya dan tepat gitu. Oke. Jadi mungkin yang membuat si penanya itu nyaman itu karena mungkin diawali dengan jawaban yang bertele-tele tadi kan, yang membuat penanya menanyakan hal yang berulang-ulang. Tapi ada larangan juga menjawab secara keras gitu kan? Iya. Maksudnya secara keras, tidak boleh mambu ransang atau bahasa kekiniannya ngegas gitu. Nah, supaya kita nggak salah paham nih, kan ada yang sumbang jawab, ada yang berpikiran dijawab dengan tegas gitu. Nah, ada kan penjelasannya Mas dijawab dengan tegas dan langsung potong gitu maksudnya. Bukan. Ada nggak penjelasan gitu? Oh, nggak ada. Ya itu tadi di dalam kato tadi kita kan tidak boleh ada lawan bicara menyela pembicaraan orang. Oke. Gitu, itu kita tunggu dulu. Nanti giliran sudah selesai mereka berbicara, kesempatan kita, maka kita jawab, yaitu dengan tegas. Maksudnya di sini itu bukan meninggikan suara, tapi makna dari jawabannya tadi itu langsung kepada to the point dan tepat begitu. Tetapi juga tidak meninggikan volume suara gitu. Selanjutnya yang ke-11, sumbang bagaul. Berasal dari bahasa Minang yaitu bergaul. Gitu. Bagaimana perempuan Minang itu pergaulannya. Jadi perempuan Minang ini dilarang bergaul jika hanya dia saja satu-satunya wanita di sana gitu. Jadi nimbrung-nimbrung, nongkrong-nongkrong dengan laki-laki yang bukan muhrim, lawan jenis begitu, dan satu-satunya wanita dia di sana, itu akan janggal dilihat sumbang begitu. Tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan yang bukan muhrimnya, apalagi berjalan berduaan juga begitu. Kemudian akan sumbang juga perempuan dewasa bergaul dengan anak kecil begitu. Dan dengan anak kecil dan juga ikut bermain dengan permainan anak tersebut. Maksudnya dilarang bukan berarti kita tidak boleh menyayangi anak kecil ya, Bang, tetapi maksudnya ikut terlibat dengan mereka. Misalkan mereka bermain kelereng, kita juga bermain kelereng gitu. Mereka berlari-lari gitu. Jadi harus dijaga batasannya. Dan yang ke-12 ini yang terakhir, namanya adalah sumbang kurenah. Sumbang kurenah ini sebenarnya lebih berkaitan kepada kepribadian. Jadi dalam bersikap, kita sebaiknya jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan berkata orang rame, kemudian kita berbisik-bisik begitu. Karena itu kan membuat orang tersinggung. Kemudian menutup hidung di dalam keramaian, tertawa dengan terbahak-bahak. Jika kita membeli durian misalnya gitu kan, jangan kita buangkan kulitnya ke rumah tetangga. Bisa jadi nanti durinya ini akan melukai tetangga. Gitu kan, kita juga harus menjaga perasaan bermasyarakat. Begitu, Bang. Mungkin itu yang terakhir, sumbang kurenah.
Ya, sumbang kurenah itu lebih kepada kita menjaga perasaan orang lain, jangan sampai orang lain tersinggung dengan sikap yang kita munculkan begitu. Seperti tadi kita berbisik-bisik gitu, belum tentu kan yang kita bisikkan itu adalah orang itu tidak menutup kemungkinan atau dia akan merasa, dialah orang yang dibicarakan. Teman-teman, Sula Benang Project sudah 12 kita bahas dengan Ica. Nah, jadi inilah Sumbang Dua Baleh kawan-kawan dan teman-teman semuanya yang sudah mulai pudar saat ini, dan bisa saja di antara kita, saya yakin lupa akan hal ini gitu. Apalagi penerapannya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, kita pribadi pun memang sering lupa ya. Mungkin ada yang kaget karena hal-hal yang sifatnya kayak sepele, tapi sebenarnya diatur gitu ya, sedemikian rupa dengan Sumbang Dua Baleh ini, di Sumbang Dua Baleh ini. Ya, closing statement dari Ica, biar bisa kita tutup, Ca. Baik, Bang. Teman-teman Sula Benang Project, itulah tadi 12 norma yang mengatur perempuan Minang dalam perilaku. Kemudian meskipun sifat tersebut di awal tadi kita katakan itu bukanlah sifat yang tertulis begitu, tetapi kontrolnya dari masyarakat ini sangat kental sekali. Kemudian sangat efektif sekali kontrol dari masyarakat dalam mengaplikasikan Sumbang Dua Baleh ini oleh kaum perempuan khususnya. Karena hukumannya ini adalah bukan langsung di penjara gitu ya, tapi hukumannya ini adalah hukuman sosial. Kemudian mereka diberikan rasa malu begitu kan. Dan rasa malu yang diberikan itu tidak hanya kepada diri pribadi yang bersangkutan, tapi itu mencakup kepada keluarga, bahkan mama. Perempuan Minang itu mempunyai kedudukan yang sangat dimuliakan, sehingga banyak aturan yang diciptakan untuk menjauhkan mereka dari perbuatan yang sumbang menurut adat atau melanggar menurut adat. Dengan begitu, kesucian dan kehormatan kaum wanita itu sangat bisa dipelihara begitu kan. Jadi 12 aturan yang termuat dalam Sumbang Dua Baleh dijadikan pedoman untuk perempuan Minang agar mereka bisa menjadi perempuan yang baik bagi orang-orang sekitar, dan kembali lagi tadi sebagai bekal kepada perempuan Minang sebagai bundo kanduang limpa peh rumah nan gadang sumarai ada Junagari. Begitu, mereka yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Merekalah yang akan mewariskan harta pusaka, dan warisan ini tidak hanya warisan berupa harta, tapi adalah pendidikan, pemberian nilai-nilai moral seperti Sumbang Dua Baleh ini. Perempuan ini juga yang akan mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi ada satu quotes yang menarik sebenarnya bagi kami yang laki-laki ini, Cak. Jadi kalau ingin menjaga peradaban ini, kata ustaz-ustaz kita juga, ketika ditanya jawabannya adalah jangan salah memilih wanita gitu. Maksudnya ya jangan sampai salah memilih siapa yang akan menemani kehidupan kita ini, maksudnya bagi kita kaum laki-laki gitu kan kawan. Karena seperti yang disampaikan Ica tadi, madrasah utamanya adalah perempuan di Minangkabau. Beruntungnya perempuan di Minangkabau sudah dibekali dengan hal ini sejak umur 15 ya. Iya, dari kecil. Jadi sebenarnya 15 tahun itu sudah mempersiapkan masa transisi mereka gitu. Memang dari kecil. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita kembali Bang sebelum ditutup yang disalahkan itu jangan kita salahkan kepada mama begitu kan, kepada pemuka-pemuka adat. Sebenarnya tidak, tetapi mungkin kita terkontaminasi oleh budaya yang masuk, kan? Kita tidak bisa menyaringnya, dan sehingga hal ini bisa membuat budaya yang ada itu lama-kelamaan makin pudar, gitu. Dan sebenarnya budaya ini yang melestarikannya mulai dari diri sendiri, gitu. Dari madrasah utama tadi, dari rumah tadi, gitu. Jika rumah tersebut sudah memberikan nilai-nilai norma yang baik, membekali generasi-generasi mudanya, insya Allah juga itu akan bisa menghasilkan generasi yang lebih baik juga, dan insya Allah budaya itu akan terus tetap terjaga. Sudah sampai kita di ujung pembahasan, kawan-kawan. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang sudah menonton gitu ya sampai akhir ini. Dan udah ditutup tadi berarti Ica ya, dari Icanya. Oke. Terakhir kawan-kawan, ibarat bidua kaciak dan alun sudah, pakakeh dan alun langkok wana, jika balayi manapi-napi, kok katangah takut de gelombang, kok katapi takut de buayo. Karena kita sama-sama
ingin lebih mengetahui tentang adat dan budaya Minangkabau, makanya kita memberanikan gitu ya dari tim Sulah Bendang untuk berbicara di depan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf dari kami. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.